pecel ayam, resep dari buku Indies Cookbook yang terbit di Batavia tahun 1843. Nah, resep kali ini kita akan membahas pecel ayam. Di buku ini, eh, pecel itu ditulisnya pecal ayam. Tetapi di cetakan-cetakan berikutnya, pecal itu ditulis pecil, pakai i ya. Sebetulnya pecel itu sudah banyak disebutkan di beberapa catatan dari zaman dulu. Tercatat di buku Babat Tanah Jawi, lalu Kakawin Ramayana, banyak yang menganggap bahwa pecel itu adalah saus kacang. Seperti kita makan pecel Madiun gitu, pecel sayur. Kacang itu sebetulnya bukanlah tanaman asli Indonesia. Kacang itu adalah tanaman di Amerika Selatan. Kacang dibawa oleh orang-orang Portugis ke Nusantara. Demikian juga cabai. Jadi kalaupun pecel sudah dimakan pada tahun segitu, tentunya bumbunya itu nggak bakal ada cabai dan nggak ada kacang. Bahkan kacang itu agak belakangan. Kalau kita lihat buku-buku di tahun 1800-an, itu sangat jarang masakan Indonesia itu menggunakan kacang tanah. Bahkan sate, gado-gado dan sejenisnya itu pun tidak menggunakan kacang tanah. Kemungkinan kacang tanah itu mulai populer tahun 1900-an ke atas. Dan bagaimana dengan sambal pecel? Cabai sendiri itu lebih awal dibanding kacang tanah, karena cabai itu lebih duluan populer ya di masakan-masakan Indonesia ya, setelah kemasukan pedagang-pedagang Portugis. Lalu orang-orang Portugis itu banyak membawa orang-orang India dari Goa dan lain-lain. Jadi cabai lebih diterima awal-awal di sini. Nah, lalu sebetulnya apa sih arti kata pecel itu? Kalau dalam secara etimologi dalam bahasa Jawa, pecel atau pecal itu bisa diartikan seperti sesuatu yang hancur. Nah, kalau kita lihat resep-resep pecel di beberapa buku, baik dari tahun 1843 sampai 1860-an, ada yang ayamnya itu setelah jadi, pas baru mau makan baru disiram sama bumbu kentalnya, baru dikasih kemangi. Ada juga yang dicampur duluan di awal seperti itu. Nah, kita lihat catatan perjalanan beberapa orang Belanda ya di Nusantara atau di Batavia di Jawa pada saat itu tahun 1800-an. Buku ini berjudul Sakinum, ditulis oleh Dompers tahun 1899. Sakvan jeruk pecel itu artinya jus dari jeruk pecel. Nah, kemungkinan jeruk pecel itu adalah jeruk limau. Nah, kita lihat ada satu lagi contoh buku atau novel saat itu ya di Batavia. Buku ini terbit di Amsterdam yang judul bukunya adalah Pak Kasinum. Buku ini terbitnya tahun 1904. Tapi tentunya catatan perjalanan oleh penerbit ini waktu dia ke Batavia atau dia ke Jawa, tentunya itu sekitar tahun 1800-an. Nah, kita lihat sepenggal ceritanya dia ya. Jadi Mbok Kasinum itu ke pasar. Dia melihat banyak daun-daun gitu, daun-daun pisang mungkin, yang pastinya daun-daun pisang ya, bekas makanan yang dibuang orang sembarangan. Terus banyak orang yang nongkrong-nongkrong gitu ya, orang-orang yang dia nggak kenal. Lalu Mbok Kasinum itu ya cepet-cepet dia beli nasi pecel atau sego pecel di tempat apa yang jualan itu ya, dan dia buru-buru pulang gitu. Nah, di sini kita bisa dapat gambaran bahwa sego pecel itu dimakan bareng nasi, bukan berupa lauk terpisah, tetapi seperti nasi yang langsung dicampur si pecelnya itu. Nah, dari cerita-cerita ini kita dapat gambaran ya bahwa kalau kita bicara pecel ayam yang kita kenal sekarang ini, tentunya nasi pecel ayam yang kita kenal sekarang dengan yang dulu itu tuh udah beda banget.
Nah, seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa resep pecel sebetulnya. Kurang lebih sih sama aja mirip, tetapi ada yang ditambahin kemangi, ada yang enggak, dan ada yang ayam suwirnya itu terakhir baru disiram sausnya, ada yang dimasak bareng. Nah, ini kita baca dari yang edisi terbitan edisi pertama. Nah, ini bahan-bahannya: ayam, terus ini ada terasi, cabenya, ini jeruk limau, kemiri, daun jeruk purut, lalu bawang putih, bawang merah, ini ada serai, sama ada kemanginya. Dan ini santannya kita taruh sini ya. Belah dua biar panggangnya cepat matang. Nah, udah kali ya, segini aja ya. Udah cukup. Kita pindahin dulu sini. Seperti ini ya. Kita suwir-suwir kecil-kecil. Segini aja deh, kita suwir-suwir aja ya. Nah, ini udah selesai kita suwir ya. Nah, kita giling halus dulu ya bahan-bahannya. Kemirinya. Nah, ini udah yang digiling halus ya bumbunya. Kita serainya kita geprek aja dulu ya. Nah, seperti biasa kita kasih minyak kelapa. Kita peres-peres dulu. Kita remak-remak dulu. Kita kasih serainya. Masukin santannya. Kita masukin ayamnya deh. Pecelnya kita taruh di atas nasi. Seperti ini ya. Jeruknya kita taruh di sampingnya. Dan kita hiasin pakai daun kemangi. Nah, jadi ya. Nah, kita cobain yuk. Sebelumnya kita peresin dulu jeruk limaunya ya. Ini sebetulnya mirip-mirip ayam suwir aja ya. Kita coba dulu ya. Enak rasanya. Ayamnya kalau dibakar beda ya. Bau asap-asapnya gitu, bau arang. Kita coba pakai ini, pakai kemangi. Enak ya. Enak. Nah, ini masakan ini simple ya, sederhana, gampang juga masaknya. Terus kalau kita lihat referensi buku-buku yang catatan perjalanan orang-orang Belanda saat itu, kebanyakan ditulisnya itu sego pecel. Jadi ini disiram atau ditaruh di atas nasi. Pastinya makanannya seperti ini. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya yang gak kalah jadulnya, gak kalah uniknya.